Pertanyaan yang kedua dari Abdullah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kenapa teman-teman salafi itu kalau ngaji kok selalu tauhid? Apa tidak bosan ya, kok ngaji tauhid terus gitu ya? Mohon jawabannya Ustaz. Kalau ada yang ngomong kayak gitu itu gimana saya menjawabnya? Baik. Jadi mengapa kok kita harus belajar tauhid terus gitu ya? Jadi saya pernah ada di salah satu masjid di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi ya. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan saudara kita dari Surabaya tadi itu. Jadi kenapa kok nggak harus ngaji tauhid terus? Persis dengan yang disampaikan oleh khotib pada waktu itu. Khotib pada waktu itu menyebutkan 4 alasan. Dan saya keluar dari masjid langsung saya catat. Karena saya khawatir lupa dengan 4 alasan itu. Kenapa kok harus belajar tauhid terus? Kok tidak bosen begitu ya? Yang pertama, ya, Rasulullah SAW sebelum wafat, ya, dalam riwayat 5 hari, ada riwayat yang lain menjelang wafat. Itu Rasulullah SAW meletakkan kain di wajah beliau. Jadi Rasulullah berbaring, beliau menutupi wajahnya dengan kain. Setelah itu Rasulullah membuka kainnya. Dan Rasulullah berkata, La'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah di akhir-akhir hayat beliau, ya beliau mengatakan dalam kondisi kritis, beliau mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai masjid tempat beribadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 2 makna. Makna yang pertama, dibangunkan masjid. Makna yang kedua, diposisikan seperti posisi masjid. Sholat di situ, baca Quran di situ, khataman Quran di situ, iktikaf di situ. Ya. Nah, ini Rasulullah berwasiat. Ini menjelang wafat. Seakan-akan Nabi ngomong, nanti kalau aku mati jangan kalian jadikan kuburanku tempat penyembahan. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah wafat, itu sudah Fathu Makkah apa enggak? Jawabnya sudah. Fathu Makkah berarti sudah enggak ada orang kafir Quraisy, semua sudah Islam semua. Jazirah Arab sudah dibersihkan dari kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW kalau mendengar ada suku yang masih menyembah berhala, Rasulullah menyuruh Ali, Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi dan menghancurkan berhala itu. Steril sudah. Dan Rasulullah di akhir hayatnya itu ngomong di hadapan siapa? Apakah di hadapan orang-orang yang lemah imannya? Enggak. Rasulullah ngomong di depan para sahabat, pendekar-pendekar tauhid. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan, hati-hati, kalian jangan niru Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi Rasulullah menjelang wafat pun mengingatkan umat tentang masalah tauhid. Makanya harus tauhid terus. Makanya dikatakan at-tauhidu awwalu wajibin wa akhiru wajibin. Tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kewajiban terakhir. Jadi Nabi saja di akhir-akhir hayatnya masih mendakwakan tauhid. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa kok harus tauhid terus? Karena para nabi itu pendekar tauhid tetap takut kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menjembah berhala, dari berbuat kesyirikan. Padahal beliau nabi, punya anak namanya Ismail, nabi, punya anak Ishak, nabi, Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi, Yakub punya anak Nabi Yusuf, nabi. Jadi nabi punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi. Semua anak keturunannya ini nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut kesyirikan. Gak bosen ngaji tauhid. Selalu minta sama Allah perlindungan dari syirik. Itu jawaban yang nomor 2. Jawaban yang nomor 3. Mengapa kalau kita harus ngaji tauhid? Karena masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi masyarakat melakukan kesyirikan kalau tidak ada dai yang mengajarkan. Terus harus diingatkan. Makanya kalau antum lihat, kalau baca kitabnya, diterangkan bahwa sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini nggak ada kesyirikan.
nggak ada kesyirikan. Ada 1000 tahun ya, seingat saya 1000 tahun ini nggak ada kesyirikan. Tapi ketika orang-orang ahli ilmu banyak yang mati, mulailah timbul kesyirikan. Jadi masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi ahli syirik. Kalau nggak ada umat yang, nggak ada ulama, nggak ada dai yang menjelaskan. Yang keempat, kenyataannya masyarakat kita sekarang ini masih membutuhkan ngaji tauhid. Banyak yang masih pakai jimat, masih percaya tatoyur. Di desa saya, Lamongan sana. Itu kalau bulan Selo nggak ada orang berani walimah, itu nggak ada. Selo, karena mereka menganggap Selo itu seselani barang Allah. Tempat-tempat jelek, takut kuala, takut kena bala, nggak mau menikah pada bulan Selo. Orang-orang masih banyak pakai jimat. Banyak-banyak orang-orang yang di pinggir jalan berjualan masih pakai penglarisan. Kenyataannya masih butuh begitu ya. Jadi itu ada 4 jawaban ya. Yang pertama tadi ya, nggak usah saya ulangi ya, dibolak-balik. Jadi intinya tetap harus ngaji tauhid dan juga ngaji yang lain, gitu loh ya. Yang ngaji tentang sholat, ngaji tentang zakat, ngaji tentang sirah nabawi, ngaji tentang macam-macam. Tetapi prioritas kita harus selalu menjaga tauhid kita, itu ya.